Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, saya Imas Herawati, NIM E1E022022. Saya mahasiswa Universitas Mataram, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, untuk video kali ini, saya akan memodifikasi modul ajar. Nah, bagaimana cara kita untuk memodifikasi modul ajar? Nah, untuk lebih jelasnya, tonton video berikut ini. Oke, nah di sini kita sudah ada modul ajar bahasa Indonesia kelas 1 ya, sekolah dasar. Nah, di sini sudah ada modul ajar SDN 1 Tawa. Nah, di mana saya akan memodifikasi kompetensi awalnya. Di sini saya akan menambahkan mengenali, merangkai, dan berkreasi huruf. Karena anak kelas 1 itu harus bisa berkreasi huruf juga. Nah, selanjutnya di sini ada gerak mendorong dan menarik, akan tapi saya akan tambahkan gerak berputar karena gerak berputar pun harus bisa gitu dikuasai oleh anak kelas 1 gitu. Nah, selanjutnya di sini ada di profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya tambahkan gotong royong dan berkebinekaan global. Nah, karena di mana gotong royong ini yaitu kolaborasi efektif dalam proses pengembangannya dan begitupun kebinekaan global itu responsif terhadap keagamaan budaya. Nah, selanjutnya di sini saya tambahkan menggunakan alat peraga. Nah, karena di sini dengan menggunakan alat peraga membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif sehingga peserta didik lebih cepat mengerti gitu. Nah, selanjutnya di sini ada target peserta didik. Saya tambahkan peserta didik dengan kebutuhan yang khusus memerlukan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Karena proses pembelajaran itu akan menjadi lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada model pembelajaran gitu. Saya akan ganti karena pembelajaran menggunakan daring ini jarang ya anak kelas 1 mempunyai HP gitu. Nah, di sini saya akan menambahkannya pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis permainan. Karena di sini dengan ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik dalam modul ajar gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan kegiatan pembelajaran. Dengan kegiatan bermain dan berkreasi, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan motorik halus, imajinasi, dan kreativitas mereka sendiri gitu. Makanya saya tambahkan di tujuan kegiatan pembelajaran itu. Saya tambahkan kegiatan bermain dan berkreasi. Nah, selanjutnya di sini di kegiatan pembelajaran itu saya tambahkan di menulis kata dan kalimat sederhana dengan ejaan yang benar gitu. Saya tambahkan karena anak kelas 1 harus bisa menulis kata dan kalimat sederhana dengan ejaan yang benar. Nah, di pemahaman bermakna ini saya tambahkan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengekspresikan diri melalui kegiatan kegiatan bermain dan berkreasi gitu. Karena siswa itu memiliki wadah untuk mengekspresikan diri secara alami dan imajinatif gitu, membantu mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, keterampilan komunikasi, dan ekspresi diri. Nah, selanjutnya di pertanyaan tematik di sini saya tambahkan permainan dan kreasi apa yang paling kamu sukai, mengapa? Nah, di sini saya modifikasi di mana saya menambahkan pertanyaan tematik yaitu tentang permainan dan kreasi karena dalam modul ini ada kaitannya dengan permainan dan kreasi gitu. Nah, di persiapan belajar ini saya tidak modifikasi. Nah, selanjutnya ada di kegiatan pembelajaran. Di sini saya modifikasi, yaitu guru membuka kegiatan dengan mengucapkan salam dan mengajak peserta didik melakukan gerakan senam sederhana atau menari untuk membangun semangat dan konsentrasi. Nah, dengan guru melakukan gerakan senam sederhana ini bisa membangkitkan semangat dari peserta didik itu sehingga saya merubahnya atau memodifikasi. Nah, sehingga peserta didik itu lebih memperhatikan guru gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ini saya tambahkan guru itu mengecek kehadiran siswa setelah berdoa, guru itu mengecek kehadiran siswa. Nah, nomor 3 ini saya tidak tambahkan. Nah, nomor 4
guru menjelaskan yang akan membacakan buku. Nah, di sini saya tambahkan dengan membaca buku dengan ekspresi dan intonasi yang menarik. Nah, guru itu dapat membangkitkan antusias antusias dari peserta didik sehingga peserta didik itu lebih lebih bisa memperhatikan guru gitu jika dia membaca buku dengan ekspresi dan intonasi yang menarik. Nah, selanjutnya nomor 5 ini saya juga tambahkan yang baik seperti tidak membuat keributan, memperhatikan dengan sesama, dan siap memberikan suatu tanggapan gitu. Itu saya, eee, modifikasi ya, sehingga nanti peserta didik itu tidak apa namanya, sehingga peserta didik itu bisa menyimak gitu dengan baik dan berdiskusi dengan baik. Nah, selanjutnya di sini yang nomor 6 ini, nah saya tambahkan itu pertanyaan-pertanyaan yang menantang untuk memicu rasa ingin tahu peserta didik gitu. Nah, di situ, saya tambahkan ya. Nah, untuk kegiatan inti yang menyimak itu saya tidak modifikasi, selanjutnya saya modifikasi di menirukan dan melakukan. Di mana, di sini saya tambahkan dan guru membuat permainan atau lomba menirukan gerakan binatang secara kreatif dan menarik. Karena dengan menciptakan permainan dan lomba bisa membuat peserta didik itu lebih semangat lagi untuk belajar. Dan juga dengan adanya permainan dan perlombaan, peserta didik saat belajar itu tidak akan mengantuk gitu. Nah, di sini saya tambahkan yang bagian B, yaitu beri kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja dalam kelompok kecil dan menciptakan gerakan binatang unik bersama teman-temannya. Nah, di sini saya modifikasi agar mengembangkan kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan berekspresi peserta didik melalui kegiatan berkelompok yang melibatkan penciptaan gerakan binatang unik bersama teman-temannya gitu. Nah, selanjutnya di bagian C itu saya tidak modifikasi, bagian D juga. Nah, di bagian yang E ini saya hapus, saya ganti pakai adakan perlombaan gerakan binatang untuk memotivasi peserta didik dan memberikan penghargaan kepada peserta didik terbaik gitu. Karena dengan adanya suatu apresiasi gitu, peserta didik lebih antusias dalam belajar. Nah, untuk selanjutnya di tipe pembelajaran mengakui keunikan peserta didik ini, saya menambahkan guru dapat memberikan dukungan dan motivasi agar mereka merasa nyaman dan terlibat dalam kegiatan gitu. Itu saya modifikasi karena di mana guru itu harus memberikan dukungan dan motivasi kepada peserta didik yang pemalu agar mereka itu merasa nyaman dan lebih terlibat dalam belajar. Nah, selanjutnya di membaca ini saya menambahkan dengan ekspresi dan intonasi yang menarik. Nah, dengan menambahkan bacaan dengan ekspresi dan intonasi yang menarik agar peserta didik itu bersemangat dan cepat mengerti atau memahami pembelajaran gitu. Nah, untuk selanjutnya di nomor 4 yaitu membaca suku kata. Nah, di sini saya tambahkan yaitu gunakan metode yang melibatkan gerakan tubuh atau alat peraga untuk memvisualisasikan proses penguraian bunyi. Nah, di sini saya modifikasi yaitu dengan melibatkan gerakan tubuh dan alat peraga, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan melekat dalam ingatan peserta didik dan peserta didik juga lebih cepat memahami materi yang diberikan dengan gerakan dan alat peraga tersebut. Nah, selanjutnya di menulis ini saya tidak modifikasi, di berbicara itu juga saya tidak modifikasi, sampai seterusnya saya tidak, memodifikasinya. Nah, selanjutnya di kata mengamati ini, di sini saya modifikasi di bagian E, saya tambahkan peserta didik juga dapat membuat gambar yang menunjukkan contoh gerakan menari dan berputar dan mendorong. Nah, di sini saya modifikasi kegiatan menggambar ini peserta didik dapat mengeksplorasi dan memvisualisasikan pemahaman mereka gitu tentang gerakan menari, mendorong, dan berputar melalui ilustrasi gambar. Selanjutnya di sini di menulis suku kata itu saya tambahkan guru dapat membuat permainan atau kuis sederhana dengan menyebutkan kata-kata yang mengandung suku kata tersebut dan meminta peserta didik menuliskannya.
Dengan menggunakan permainan atau kuis sederhana yang melibatkan penyebutan kata-kata dan penulisannya itu, guru dapat menciptakan aktivitas pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi peserta didik gitu. Nah, kegiatan ini tidak hanya menghibur tapi juga membantu mengembangkan keterampilan auditori, pengenalan kata, menulis, dan pengejaan pada peserta didik. Nah, selanjutnya di kegiatan penutup ini saya tambahkan nomor 6. Kelas ini dilanjutkan dengan doa pulang dipimpin oleh satu orang siswa. Dan selanjutnya di sini yang nomor 7, saya tambahkan guru mengucapkan salam dan sampai jumpa. Nah, di bagian penutup itu tidak hanya mengakhiri pembelajaran secara formal, tapi juga menambahkan nilai-nilai positif dan menciptakan suasana yang penuh makna bagi siswa dan guru gitu. Nah, oke, selanjutnya di jurnal membaca saya tidak ada modifikasi. Nah, di selanjutnya ini membaca kata minggu ini. Nah, di sini saya modifikasi yaitu buatlah permainan sederhana dengan menggunakan kartu kata tersebut seperti menjodohkan kartu kata dengan gambar atau membuat kalimat sederhana menggunakan kata-kata tersebut. Nah, di situ dengan menggunakan kartu kata dalam bentuk permainan menjodohkan atau menyusun kalimat tersebut, guru dapat menciptakan aktivitas belajar yang interaktif, menarik, dan melibatkan peserta didik secara aktif gitu. Nah, oke. Untuk selanjutnya di bagian refleksi yang nomor 3. Nah, di sini saya modifikasi. Nah, di mana selain itu guru juga dapat merencanakan kegiatan kolaboratif atau proyek sederhana di mana peserta didik itu dengan kemampuan yang berbeda dapat bekerja sama dan saling membantu itu. Saya modifikasi yaitu dengan merencanakan kegiatan kolaboratif dan proyek sederhana ini yang melibatkan peserta didik dengan kemampuan beragam. Guru dapat memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial, kerjasama tim, pemecahan masalah, serta sikap saling menghargai perbedaan. Nah, di situ saya modifikasi modul ajar tersebut. Nah, oke, untuk bagian selanjutnya yaitu di asesmen penilaian. Nah, di sini saya modifikasi di asesmen formatifnya yaitu, namun guru juga dapat memberikan umpan balik dan apresiasi terhadap partisipasi dan usaha peserta didik dalam kegiatan tersebut. Nah, di sini saya modifikasi dengan memberikan suatu umpan balik dan apresiasi, guru dapat membantu peserta didik mengevaluasi diri, memotivasi mereka untuk terus belajar, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menghargai upaya setiap individu gitu. Nah, di situ saya modifikasi. Nah, untuk selanjutnya ini saya modifikasi. Nah, di mana guru ini juga dapat meminta peserta didik untuk membuat kartu kata mereka sendiri dengan kata-kata baru gitu yang mereka temukan dan menggunakannya dalam permainan atau aktivitas di kelasnya gitu. Nah, dengan kegiatan ini juga bisa mendorong kemandirian dan tanggung jawab peserta didik dalam memperluas pengetahuan mereka sendiri gitu. Nah, sehingga saya memodifikasi modul ajar tersebut di asesmen formatifnya yaitu, nah ini modul ajar yang terakhir ya yang saya modifikasi di asesmen formatif. Nah, oke. Jadi ini saja modifikasi modul ajar. Nah, yang warna kuning tersebut itu merupakan suatu modifikasi yang sudah saya lakukan.